Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kita kembali di sesi kedua. Mudah-mudahan masih bersemangat untuk menyimak kelanjutan Zoom ini. Tadi setelah aneka yang kita pelajari bersama di sesi pertama, mudah-mudahan bisa menambah manfaat dan semangat teman-teman untuk melakukan proses composting. Karena kalau saya aja yang baru belajar ini aja bisa, pasti teman-teman semua bisa. Sekarang saya mau ke Mas Cipu dulu. Gimana Mas proses composting selama seminggu ini atau selama ini sudah dijalankan? Monggo di-sharingkan. Jadi mungkin share pengalaman sedikit, Mas Wahyu. Jadi saya tuh pas awal pandemi pernah mencoba melakukan composting, tapi dasarnya soto ya. Jadi waktu Asik. itu saya Tepuk tangan dulu dong buat orang-orang sotoy. Karena semuanya berawal dari kesotoyan kok biasanya. ya. Jadi saya beli ember waktu itu. Ya. Ada ember yang kita beli, terus saya lubang-lubangin kan. Betul. Lubanginnya di bawah berarti ya? Lubanginnya di bagian bawah atau di pinggir? Samping sama bawah, samping sama bawah. Nah, tapi saya kasih tatakan di bawah, gitu kan. Ya. Nah, setelah itu saya mulai masukkan sampah-sampah organik saya ke dalam situ, saya cacah-cacah, terus saya masukkan. Nah, terus sempat beli M4 apa-apa gitu namanya. Ya, jadi saya masukin M4-nya dan situ mulai ada pupuk cair yang keluar. Nah, isunya waktu itu adalah waktu itu saya belum tahu yang penggembur itu, jadi yang fungsi. Jadi selama ini semuanya itu bahan organik yang saya masukkan itu masuk saja. Jadi harusnya kan ada campuran nitrogennya ya. Nah itu yang waktu itu saya belum sempat lakukan. Nah akhirnya setelah itu ya udah, nanti saya akan perbaiki deh cara composting saya. Dan sampai sekarang belum kejadian. Jadi mindsetnya belum benar. Nah terus 6 bulan yang lalu setahun yang lalu kami kebetulan renovasi rumah dan ada halaman di belakang rumah itu 2,5 kali 4 lah ya. Nah di situ saya minta pada saat di bagian belakang itu tolong dong dibuatkan biopori. Jadi saya kasih video cara pembuatannya, sekalian pesan sama tukang kan ininya pipa-pipanya. Nah itu tuh tukangnya itu nggak ngelubangin, jadi dia cuma beret kasih di kayak disilet diiris aja gitu, diiris kecil-kecil gitu. Iya. Nah itu mau dicabut juga susah, jadi ya udah masukin aja dulu. Nah itu Mas sekarang pengalamannya sih itu. Jadi saya merasa bahwa memang composting itu banyak yang bilang mudah, tapi kalau misalnya nggak dapat core pengetahuannya itu mungkin itu yang menjadikan banyak praktek-praktek kompos itu sering salah ya. Jadi ini yang mungkin saya ingin pelajari di sini. Apa yang paling Mas Cipu dapat dari proses keluar kemarin? Oh ini nih ternyata yang mungkin miss dari perjalanan saya. Kalau saya mungkin pertama saya ikutin videonya yang bagaimana cara masukkan sampah yang sudah dicacah ya. Nah itu kan kita kasih mol kan. Betul. Nah setelah itu kan kalau kelihatan terlalu berair, kita tambahkan sekam bakar atau kalau Mas Wahyu kan pakai ini yang serutan kayu ya. Betul. Ya serbuk kayu kan. Nah itu mungkin yang selama ini tidak saya lakukan. Jadi campuran itu yang tidak ada gitu, itu Mas. Oke, ya saya jadi penasaran itu yang ember yang akhirnya Mas Cipu bolong-bolongin yang udah ada pupuk cairnya itu gimana nasibnya sekarang? Masih jalan, itu masih ada? Karena masih ada tanahnya di situ Mas. Jadi kayak udah jadi kompos ya. Jadi kakak saya waktu itu sebelum di rumah saya yang lama belum pindah ke tempat yang sekarang. Jadi di sini sih mau start fresh, memang maunya rumahnya ke arah eco house ya. Kami memang juga rencana pasang solar PV di rumah. Jadi sedang rumah juga kita desain agar udara sama cahaya itu bisa full masuk. Jadi nggak perlu nyalain lampu, nggak perlu nyalain AC kalau misalnya siang hari. Dan itu yang enak. Nah sekarang kan isunya adalah di pengelolaan sampahnya. Sampah ini yang benar-benar sumber metana ya, sumber emisi GRK 21 kali lebih jahat daripada CO2. Jadi ini yang memang yang harus benar-benar bisa dikurangi. Selama ini orang banyak bicara tentang pengelolaan sampah, tapi di rumahnya sendiri sebenarnya sampah belum benar-benar diolah. Jadi kalau saya lebih mengidolakan misalnya yang kayak yang dilakukan Rumah Hijau Net, betul-betul memperlihatkan contoh konkret tanpa harus keluar sampai ke level kebijakan kayak gini, tapi nggak benar-benar menunjukkan kepada kita cara melakukan yang benar. Karena kan
yang saya tahu peraturan di Jakarta itu sebenarnya sudah kewajiban untuk memisahkan 3 sampai ke 3 atau 4 tempat sampah, Mas. Sekali. Namun ketika ini pengalaman saya di perusahaan, ketika kita sudah pisahkan sampai 4 tempat sampah, yang pertama itu kebingungan muncul. Terus yang kedua, ketika kita pisahkan pun pada saat sampahnya dikumpulkan itu juga akhirnya bersatu lagi di dalam intinya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya memang pendekatan yang memisahkan dua dulu ya, sampah organik non organik itu aja dulu deh. Kalau misalnya itu bisa terlaksana itu juga bakal bagus juga ke landfill-nya kita. Misalnya mau orang bikin PLT sampah, mau orang bikin recycle juga lebih gampang kalau sampahnya sudah bisa kita pisahkan. Betul. Terima kasih, Mas. Betul. Jadi berdasarkan yang saya pelajari dari mentor saya, Mbak Wildayanti, itu kebetulan bersyukurnya mentor saya ini senang nulis, gitu ya. Jadi beliau memang menggunakan Facebook-nya untuk kemudian mau berbagi proses yang beliau sudah jalani selama ini. Bahkan sekarang beliau sudah diangkat menjadi Ketua Asosiasi Bank Sampah seluruh Indonesia. Udah kerjanya udah antara ke kementerian, ke daerah apa segala macam. WhatsApp saya dibalas aja udah seneng saya lah, gitu, saking sibuknya beliau. Nah, salah satu jadi saya sih bisa bilang begini, yang bagian ngurus kebijakan niscaya sebetulnya sudah punya sebuah visi yang sangat baik. Hanya saja mungkin agak lemah di tataran eksekusi. Karena apa? Mungkin karena bukan praktisi juga. Jadi nggak kebayang gimana cara bisa maksa orang untuk kemudian milah sampah. Wong saya maksa diri saya sendiri sama keluarga sendiri saya aja nggak bisa gitu ya. Nah, saya mencoba menjalankan dari bottom up-nya. Berdasarkan ini juga kalau Mas Cipu sama Mas Erwin mungkin saya boleh sharingkan, saya itu ya baru kebayang, merasa oke nih kayaknya ilmunya bisa saya share itu setelah jalan 4-5 tahun melakukan proses composting. Jadi setelah sekian lama berjalan, saya baru, iya nih kayaknya bisa nih gitu. Setelah mencoba berbagai macam metode, terus kemudian ya ternyata titik serunya di sini nih. Bahkan sampai sekarang pun saya masih mengalami gitu ya, hal-hal yang perlu saya perkuat dari diri saya supaya kemudian proses composting berlangsung dengan lancar. Makanya saya pakai kaos ini, Mas. Tujuannya apa? Sebenarnya buat saya sendiri, biar ayo, lu katanya mau motivasi orang lain, motivasi diri sendiri dulu aja. Iya. Akhirnya saya pakai kaos ini untuk kemudian, dan kalau teman-teman lihat di channel Rumah Hijau Net sekarang sudah lagi ada rubrik yang toy bank itu atau siaran ngompos, karena itu menjadi sebuah hal yang ingin saya lakukan setiap hari sambil jadi ajang buat menjaring semakin banyak teman untuk ngobrol seputar ngompos. Kadang-kadang pertanyaan kan sebenarnya itu aja ya, ngompos itu ya. Ini ini kalau bau gimana, kalau kena belatung gimana, ya buat saya yang mungkin praktisi, ya itu sudah sehari-hari, tapi buat orang-orang yang baru, mungkin itu kan sesuatu hal yang sangat baru. Makanya saya merasa ini perlu saya lakukan, dan mudah-mudahan program belajar composting online ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sebelum saya ke Mas Erwin, saya mau kasih kesempatan ke Mas Cipu lagi. Ada yang mau ditanyakan, Mas, seputar proses composting? Tadi ada, tapi kayak lupa. Mas Erwin aja dulu, nanti kalau saya ingat saya Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Cipu. Oh, ingat langsung tuliskan kolom chatting ya. Kalau kita masih punya waktu, kita bisa ngobrol lagi. Mas Erwin, monitor, apakah bisa terdengar suara? Bisa. Asik, oke. Gimana kabar Sanggata hari ini? Panas, hujan, berangin? Sering hujan nih kalau sore. Oh gitu ya? Okay. Mantap. Iya, kalau sore sering hujan sih. Ya, kita masih berada di negara yang sama, berarti lagi dapat rezeki hujan. Gimana Mas Erwin? Silakan di-sharingkan apa yang menjadi kesannya selama proses Cool Up selama ini. Silakan. Sebenarnya kegiatan seperti ini udah lama sekali saya coba, tapi nggak terlalu serius. Oke. Dan baru tahu rahasianya setelah ikut di ya, setelah ikut di kita 3 orang yang baru tahu rahasianya sebetulnya, cuma bedanya saya duluan aja. Iya, ya itu makanya bersyukur sekali saya bisa gabung di grup ini. Jadi tahu apa sih penggemburnya, penyebabnya dia nggak berhasil lama gemburnya. Oh begitu ya, Mas? Becek. Boleh cerita Mas, sebelumnya pakai metode apa yang dilakukan? Ya udah pernah coba di tempat, di tanah juga udah pernah. Oke. Cuman karena karena terlalu basah jadi nggak berhasil dia. Iya, setuju. Jadi baru tahu ternyata ada bahan-bahan yang untuk ditambahkan supaya ini ya bisa berhasil dia ini. Supaya prosesnya lebih optimal, supaya prosesnya lebih cepat. Jadi kita perlu mengatur keseimbangan sebetulnya. Jadi sebenarnya yang dilakukan kan sudah baik gitu ya. Alam sudah melakukan proses keseimbangannya.
Hanya saja ketika kita melakukan proses nyampahnya lebih banyak daripada yang alam kita secara natural bisa lakukan, ya kita juga perlu melakukan sebuah hal supaya karena lebih cepat terjaga dari yang kita lakukan. Kemudian bisa bermanfaat. Terus mana Mas ceritanya? Ya itu lagi proses menunggu hasilnya. Apa yang Mas Erwin pakai apa ya? Itunya metodenya berarti di rumah. Saya metode ini yang cacah itu. Yang pakai lumpur organik atau kompos pot atau punya komposter? Yang biasa aja sih pakai tempat gitu. Pakai tempat itu apa? Ember atau punya komposter atau ember gitu? Oh, ember. Embernya diberi lubang kan? Enggak. Nah, oke. Embernya nggak diberi lubang. Terus nanti air lindinya akan keluar lewat mana, Mas? Kalau saya boleh tanya. Itu saya kasih spasi, jadi ada kayak semacam pemisah antara bagian atas sama bagian bawah untuk airnya. Nah, terus kan ada airnya tuh di bawahnya. Cara ngeluarnya gimana, Mas? Dipasangin keran gitu. Sih, berarti ada kerannya ya. Jadi kalau dibutuhkan ininya tinggal buka keran. Mantap, keren. Di foto ya Mas Erwin ya. Tolong di foto. Siap. Nanti sharingkan di grup supaya kemudian teman-teman bisa lihat bagaimana sih model ember modifikasi yang dilakukan oleh Mas Erwin. Siapa tahu bisa menginspirasi. Gue juga punya ember. Coba kita nanti mereka mungkin bikin sendiri. Kalau ember biasa sebenarnya kan tinggal dibelikan keran aja ya, bisa dipasang. Betul. Buat beberapa orang gampang. Buat beberapa orang gimana caranya itu bisa ini ya? Makanya kita perlu inspirasi. Kita perlu makanya kenapa kalau di grup WhatsApp itu saya selalu sharing ditunggu foto-fotonya karena kita kadang-kadang baru ada bayangan ternyata bisa ya gitu. Begitu kemudian teman-teman melakukan sharing fotonya di sana. Nah, sekarang gimana Mas proses ngomposnya? Dari proses keluar kemarin mana yang menurut Mas Erwin paling ini nih yang saya miss nih dari proses kompos yang dilakukan selama ini? Ya itu sih basahnya itu. Lembab, terlalu lembab. Jadi dia jadi kayak apa ya? Busuk gitu ya. Iya. Itu sih. Bau kurang gitu, lebih bau kan? Kadang timbul bau sama belatung itu. Dikasih apa Mas? E4 atau mol nggak ketika M4 ya? Saya pakai M4. Terus berarti tinggal penggemburnya ya untuk kemudian mengoptimalkannya. Iya. Penggembur. Ada yang mau ditanyakan mungkin Mas Erwin dalam proses composting? Saya penasaran di ini aja sih untuk yang dari buah-buahan itu apa namanya? Ekoenzim. Ekoenzim ya. Itu masih pengen coba, belum sempat nyoba itu. Gampang kok Mas modalnya, botol, gula merah, kulit buah. Nah, sikat. Kalau kelebihan gasnya itu kita pakaikan selang gimana ya? Boleh banget. Itu keren. Cuman kan kita supaya nggak repot harus buka tutup ya. Untuk buang gas berlebihnya itu. Keren Mas, kalau bisa begitu keren. Ujung selangnya itu bagaimana? Apa harus dimasukkan ke dalam air lagi? Jadi tidak selalu menguap ininya nantinya kan keluar. Tujuannya, sebenarnya salah satu tujuannya adalah supaya tidak ada bakteri lain yang masuk ke dalam botolnya. Karena kalau misalnya kita cuma kasih selang doang begini, ketika gas sudah selesai, nanti dia akan menarik udara yang bisa jadi berisi mikroba lain yang tidak kita butuhkan. Nanti kemudian itu kadang-kadang jadi ekoenzimnya jadi bau, ekoenzimnya jadi tidak bagus hasilnya. Karena ekoenzim yang bagus itu aromanya betul-betul kecut seger gitu ya. Padahal sudah 3 bulan difermentasi. Nah, khawatirnya kalau kemudian keselip bakteri dalam jumlah yang banyak karena dia terbuka gitu. Walaupun dia katakanlah dibalik begitu kan pasti tetap aja namanya udara kan bisa membawa, bisa masuk ke serap dan sebagainya. Jadi memang kenapa perlu ujungnya masukin di air supaya ketika udaranya keluar jadi gelembung di sana, dia nggak akan memasukkan bakteri dari udara terbuka itu, Mas Erwin. Jadi fungsinya siap. Yang penting saat pemasangan itu harus rapat ya. Antara
Ya. Selang dengan tutupnya itu ya? Betul, semakin kedap semakin baik. Oh, siap. Makanya kayak kalau Dan bisa saya coba. mantap. Ditunggu foto-fotonya loh, Mas Erwin. Siap, insya Allah. Jadi kalau saya biasanya ketika melepaskan gas itu, saya betul-betul hanya buka tutupnya, terus begitu kebuka gasnya keluar, gitu ya udah sampai habis saya kencengin lagi gitu. Jadi tidak saya sampai buka begitu, tapi kemudian hanya betul-betul ulirnya saya buka sedikit sampai kemudian gasnya keluar, baru saya kencengin lagi. Karena memang sedapat mungkin tidak memberikan kesempatan udara terbuka untuk masuk ke dalam ekoenzim kita. Gitu. Dia memang model fermentasinya kan yang anaerob, yang tidak menggunakan udara terbuka gitu. Beda sama komposter, beda sama proses kompos pot mungkin atau ember modifikasi yang dilakukan oleh Mas Erwin. Iya. Mas Erwin, semoga lancar proses ekoenzimnya. Sebelum Amin. Mas Ipu mungkin sudah ingat mau bertanya apa mengenai E4 ini sedikit tambahan wawasan aja. Jadi saya pernah dapat informasi bahwa E4 itu kan sebetulnya adalah sebuah bakteri yang dihasilkan melalui sebuah proses yang bisa jadi terjadinya bukan di area kita. Maksudnya gini, bisa jadi E4 itu impor. Misalnya, saya pernah dengar ada beberapa IO4 yang kemudian dibuat dari Jepang misalnya gitu ya. Atau kemudian dia diproduksi dari pulau yang berbeda dari tempat tinggal kita. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya pahami, yang saya jalani, kenapa saya lebih prefer pakai mol, pakai air beras dan gula. Yang kemudian berasnya yang kita pakai, airnya air yang kita pakai, gulanya juga gula yang kita pakai sehari-hari. Kenapa? Karena itulah yang dekat dengan keseharian kita. Sehingga sebetulnya bakteri yang dihasilkan dari proses mol itu adalah bakteri lokal. Makanya disebutnya mikroorganisme lokal. Beda nih mol yang saya hasilkan di Jakarta Timur, sama di Depok, yang di Sanggata ini beda gitu ya, sama di tempatnya teman-teman yang nonton rekaman ini bisa berbeda karakternya gitu. Karena apa? Dialah yang akan paling optimal mengolah sisa bahan organik yang ada di tempat kita sendiri. Ketimbang kemudian saya punya mall nih, saya kirim deh ke Mas Erwin di Sanggata. Bisa jadi tidak sebaik kalau Mas Erwin bikin mallnya sendiri di rumah gitu. Modelnya cuma air beras, kecuali Mas Erwin udah nggak makan nasi. Kalau nggak makan nasi, bikin mall juga bisa pakai kunyit, bisa pakai buah-buahan, bisa buah-buahan yang agak membusuk itu juga udah bisa kita bikin mall. Gitu. Jadi sebetulnya lebih baik membuat mall dari wilayah kita sendiri ketimbang kemudian menggunakan bakteri dari tempat lain. Kalau menurut hemat saya, sederhananya begini, kayak kita ngundang orang Jepang ke Indonesia, terus kemudian kita ajak dia makan gudeg misalnya, belum tentu cocok. Enak buat kita, wah gudeg mah enak banget gitu. Tapi buat orang Jepang, makanan apa nih yang tidak segar gitu ya, kemudian dimasak sekian lama gitu. Atau ketemu rendang, wah kaget mungkin orang Jepang lihat rendang gitu ya. Sama orang kita, ketika kita pergi ke Jepang, terus tiba-tiba dihidangkan makanan yang mentah. Yang kemudian kita bingung, gimana cara makan ikan masih hidup dibelah langsung kita makan, ini maksudnya apa? Nggak dipanggang dulu atau diapain? Loh, buat orang Jepang itu adalah makanan paling bagus. Nah, artinya apa? Ini kan ada kayak gap budaya gitu ya, antara manusia satu dengan sesuatu yang mau kita makan di sana. Nah, saya menganalogikan bakteri kurang lebih begitu, Mas. Ketika kita pindah dari berbeda lokal, itu sebetulnya bakteri itu tidak terlalu optimal. Makanya saya lebih sarankan daripada pakai E4, itu mendingan coba pakai mol yang kita bikin sendiri. Bisa jadi proses pengomposannya jadi lebih baik. Ya. Mas Wahyu, saya ada pertanyaan. Oke, silakan. Terkait mall misalnya. Kebetulan saya sedang mengurangi konsumsi nasi bersama istri ya, sama keluarga gitu kan. Ya. Nah, untuk ada nggak sih yang bisa jadi alternatif pengganti air beras? Karena kami sudah sangat mengurangi penggunaan beras saat ini. Jadi kami memang udah nggak makan nasi ya. Saya sudah 3 bulan hampir 4 bulan nggak makan nasi, kecuali kemarin karena nggak ada pilihan pas ini. Jadi itu ada nggak sih Mas alternatif lain selain air beras? Saya tanya lagi ke Mas Cipu. Mas Cipu makan apa? Berarti sehari-hari kalau nggak makan nasi? Biasanya saya rebus jagung. Oke. Rebus jagung. Terus ya kadang roti gandum. Roti gandum, berarti roti ya, roti sama beras. Oke. Dari sisi buah-buahan apa yang dimakan? Masih makan buah nggak? Masih, pepaya biasa, paling sering pepaya sama buah naga. Oke. Nah, bikin mol dari pepaya bisa, Mas? Atau bikin mol dari buah naga bisa?
Jadi nggak harus tidak harus buahnya semua gitu ya. Tapi artinya katakanlah kalau pepaya kita motong pepaya terus kadang-kadang suka masih ada ketinggalan di kulitnya. Nah, itu yang kemudian kita pakai gitu ya. Atau kulit pepaya aja sekalian masukin semua. Jadi itu bisa ya. Kulit pepayanya menjadi pengganti air beras. Jadi seperti bikin ekoenzim, tetapi dari kita langsung ambil proses cepatnya. Kan kalau ekoenzim kita betul-betul diemin sampai 3 bulan karena kita mau mengambil unsur keset di dalam prosesnya. Tapi kalau di dalam prosesnya membuat mol dari buah-buahan itu sama prosesnya, Mas. Jadi pakai aja. Kalau saya kebetulan kulit pepaya sama kulit buah naga ini kan mirip nih teksturnya nih. Lembek ya, artinya mereka tuh bukan nggak kayak kulit pisang, bukan kayak kulit rambutan gitu ya. Kemudian sebetulnya kalau Anda bikin mol dari itu sudah bagus sekali. Basicnya sama, ya udah kulit pepayanya mungkin dikecilin ukurannya, kasih gula merah atau gula putih 1 sendok, masukkan di dalam botol, taruhlah botol 600 ml atau 1,5 liter, udah dikasih air, biarkan semalam itu sudah jadi mol. Bisa sampai 2 minggu lebih bagus. Tapi ada takarannya nggak sih, misalnya untuk 1,5 liter itu seberapa banyak sisa buah yang bisa kita masukkan? Sekitar 100 gram cukup sih, Mas, sebetulnya. 100 gram ya? Jadi 1,5 liter ya? Ya, 100 gram. Jadi ukurannya mirip ekoenzim sebetulnya. 100 gram sisa kulit buah atau yang ada, bahkan kalau mol disarankan ada buahnya. Jadi kalau bisa misalnya ya oke deh aku berbagi deh sama mol gitu ya. Jadi pepaya sekian 100 gram masukin ke dalam botol, kasih gula, isi air, ya udah dikocok-kocok dikit, simpen. Nah, kalau bisa kemudian itu bisa lebih dari seminggu baru dipakai, bagus banget. Tetapi kalau sudah waktunya ngompos, jauh lebih baik dipakai air rendaman gula dengan bahan makanan ini ketimbang nggak dikasih sama sekali. Jadi walaupun cuma nginep semalam nggak apa-apa, itu sudah lumayan banget ketimbang kemudian nggak ada. Karena sebetulnya ketika dia ada di sampah pun dia sudah akan berproses menjadi bakteri sebetulnya. Bedanya kalau di sini kayak di asrama gitu ya, dipastikan mereka dapat materi yang benar gitu. Kalau di sana mereka belum dapat materi seutuhnya, tapi udah langsung suruh ke lapangan ya, bisa juga. Tapi jauh lebih baik. Nah, Mas, pertanyaan selanjutnya. Nah, saya kan rencananya saat ini yang bisa saya kerjakan adalah biopori sama ekoenzim ya. Nah, untuk nanti misalnya mol saya itu akan saya gunakan untuk untuk biopori saya ya. Jadi semua sebelum saya buang masuk ke ini, jadi saya masuk. Oh ya udah. Sip. Oke. Mantap. Nah, kalau ini Mas sama ini biasanya kalau kita makan juga kan ada byproduct makanan ya, ampas makanan, sisa-sisa makanan yang tidak kita tidak kita makan. Nah, itu juga kita bisa campurkan sama mol dulu sebelum dimasukkan ke biopori ya? Sebaiknya jangan. Maksudnya gini, ada mindset yang berbeda antara sisa makanan dengan alokasi untuk membuat mol. Jadi kita membuat mol itu bukan dari sisa makanan. Karena kalau sisa makanan itu dia dikompos, dia jadi komposnya. Tapi kalau mol ini ya dia memang kita sengaja bikin. Kita alokasikan bahan makanan kita, air beras kita untuk kemudian bikin mol itu gitu. Jadi kalau misalnya ada sisa bahan makanan, ya itu bagian dari kompos, bukan bagian dari mol sebetulnya. Iya. Begitu bukan? Cuman sebelum dimasukkan ke biopori kita tercampurin mol. Oh iya, betul. Nah, supaya supaya proses di bioporinya akan jadi jauh lebih cepat. Lebih cepat ya. Oke, siap. Oke. Kayaknya sudah siap praktek nih, Mas Cipu nih. Ya, mulai besok. Yang penting ditunggu foto-fotonya supaya siapa tahu kita bisa menginspirasi. Mas Erwin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah aman? Sudah oke? Wah, jadi yang mempengaruhi itu kualitas udara ya, Mas ya? Udara berpengaruh, air berpengaruh. Kualitas udara ya? Air juga ya? Lebih penting air sebetulnya, Mas. Karena air itu mempengaruhi kelembapan. Jadi kalau kompos kita basah, pasti berbelatung, pasti bau, pasti lama. Punya POC-nya pun, POC-nya itu pasti bau deh. Biasanya kalau sampahnya bau gitu ya, air lindinya aja tuh kurang nyaman gitu. Maksudnya kalau teman-teman coba lihat di video-video saya di YouTube Rumah Jonet, itu kalau saya lagi panen pupuk cair, kan ada warnanya agak kehitaman tuh. Itu aromanya bukan aroma yang busuk gitu, enggak.
plain banget, ada aromanya, tetapi bukan aroma yang busuk banget tuh enggak gitu. Ibaratnya kalau saya segar ya. Nah, kalau yang mall memang agak aroma kayak air got. Jadi memang aromanya ada aroma pengomposan gitu ya, aroma kompos yang memang nggak seenak ekoenzim. Kalau ekoenzim kan betul-betul gula sama kulit buah, itu sih cakep baunya. Tapi kalau itu memang aromanya nggak enak, karena kan saya menyampurkan semuanya, Mas Ibu. Protein kan masuk itu semua. Kecuali saya di kompos saya hanya kulit buah, di kompos saya hanya serai apa pokoknya harum-harum, ya mungkin jadi harum sih VOC-nya. Tapi saya kan tipe yang jangan dibikin ribet. Nanti kalau ribet, gimana orang yang baru mau mulai, nanti malah bingung lagi. Mendingan udah cemplungin dulu aja gitu. Masalah kemudian orangnya, wah Mas aku nggak mau begitu, aku maunya memilah. Oh, berarti Anda sudah jauh lebih sakti dari saya gitu. Nah, jadi kalau pemakaian gimana Mas? Pemakaian air yang disarankan itu air apa ya? Air, kalau saya sih lebih sarankan air tanah ya. Kalau kita tinggal. Kalau air hujan bagaimana? Air hujan nggak? Kan lebih netral deh. Bagus, nggak apa-apa. Air hujan nggak apa-apa, Mas. Bagus. Atau air RO ya, reverse osmosis itu ya? Reverse osmosis malah kalau saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan. Karena RO itu nggak ada mineralnya. Oh iya, betul ya. Tadi air kosong kan? Kalau buat hidroponik bagus banget tuh, Mas Erwin. Apa air RO, air AC, iya. Bagus. Tapi kalau karena nggak ada kandungan mineralnya itu ya? Iya, karena tidak ada kandungan mineralnya. Padahal bakteri itu butuh mineral untuk kemudian dia bisa berkembang. Gitu. Seperti kayak misalnya kalau di Jakarta, kami tidak sarankan pakai air pumpnya Jakarta misalnya. Karena air pumpnya Jakarta kan ngambil dari sungai yang mohon maaf tidak terlalu bersih, sehingga proses penjernihannya biasanya ada proses kimianya tuh. Apa segala macam, sehingga itu yang kemudian malah membuat bakteri tidak mudah berkembang di sana. Jadi dengan pakai air tanah, kemudian pakai air mineral pegunungan, pakai air hujan malah lebih saya sarankan. Ketimbang kemudian pakai air RO sebetulnya, Mas. Terima kasih. Boleh saya tunggu fotonya, prakteknya. Baik, Mas Ipu, Mas Erwin, terima kasih banyak. Berarti udah lewat jam 6 ya? Udah masuk Indonesia Tengah nggak sih, Mas Erwin ini? Atau masih timur? Betul, ini sudah bagian tengah ya? Masuk tengah ya, berarti sudah 6:30 di sana. Terima kasih kalau Mas Erwin sudah hadir, Mas Ipu sudah hadir, dan teman-teman semua yang menyaksikan rekaman ini, silakan semoga tanya jawab ngobrol-ngobrol kita nih bertiga bapak-bapak sotoy ini bermanfaat. Siapa tahu kemudian bisa menginspirasi teman-teman semua bahwa proses composting itu bisa dilakukan, mudah dilakukan, dan kapanpun startnya teman-teman tidak perlu merasa ketinggalan. Ya, lebih baik. Tentu kalau ada pertanyaan, tahu gitu saya ngomposnya dari dulu ya. Iya, memang kalau kita sadarnya waktu itu. Tetapi yang waktu paling tepat adalah sekarang juga. Ketika teman-teman sudah tahu ilmunya, ada komunitasnya, ada teman-temannya, yuk kita mulai lakukan bersama. Siapa tahu bumi tempat kita tinggal jadi jauh lebih indah, bisa lebih segar lagi, dan ya tidak ada negara maju yang tidak memperhatikan sampahnya, dan kita bisa jadi sebagian dari orang-orang itu. Terima kasih Mas Cipu, Mas Erwin. Ya. Terima kasih. Alat pengomposnya dijual berapaan, Mas? Oh, yang saya? Kalau saya itu tadinya jual harganya 550 buat yang 90 liter. Okay. Kalau saya lagi produksi. Nah, serunya saya lagi tutup produksi nih. Jadi silakan cari di toko online di sekitar Anda atau kemudian bisa modifikasi. Monggo pokoknya sebetulnya ya ini saya juga lagi kepikiran nih makin ya saya salah juga sih. Saya bikin program ngompos tapi nggak nyediain komposternya, jadi banyak yang nanya gitu, Mas, kok nggak bikin? Nah, dia nunggu banyakan deh biar siapa tahu bisa bekerja sama. Kalau ini berhasil sih nanti kayaknya kemungkinan kan melihat sampah berkurang mungkin lebih semangat untuk nyoba yang lain lagi, jadi nanti bisa benar-benar terkelola semuanya. Mantap. Itu loh Mas Cipu, Mas Erwin atas kehadirannya. Sampai kita ketemu di grup WhatsApp. Silakan dimanfaatkan. Terima kasih. 4 minggu ke depan. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang menyimak rekaman ini, terima kasih. Tetap semangat mengompos. Sampai kita ketemu di grup WhatsApp. Terima kasih semuanya.